Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim pemirsa Cahaya Mahkota Channel, dikisahkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Baihaqi tentang segolongan kaum muslimin yang dihadapkan kepada Allah di pengadilan akhirat untuk dihisab. Ketiga golongan yang dihisab ini adalah mujahid, alim ulama, dan orang kaya yang rajin berderma. Orang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan seorang mujahidin. Saat di hari perhitungan, Allah pun bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan itu? Mujahid itu menjawab, saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid. Allah Ta'ala pun menyangkalnya, kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut sebagai seorang yang pemberani, dan ternyata engkau telah disebut-sebut sebagai seorang mujahid yang pemberani. Lalu mujahid ini pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Orang kedua dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti orang pertama, Allah bertanya hal yang sama. Apa yang telah engkau perbuat dengan karunia dan nikmatku kepadamu itu? Sang ulama menjawab, saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran karena engkau. Ujar sang alim ulama. Allah berfirman, engkau berdusta wahai alim ulama. Kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari. Sang alim ulama pun menyusul si mujahid masuk ke dalam neraka. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini merupakan seorang yang kaya dan rajin berderma. Sang dermawan ini kemudian dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku kepadamu, wahai orang kaya? Sang kaya ini kemudian menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah, tidak pernah meninggalkan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau, jawabnya. Dia pun tak jauh beda dengan kedua pendahulunya. Dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Engkau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang-orang kepadamu tentang dirimu. Sang dermawan yang ria pun diseret dan dilempar ke dalam api neraka, bergabung dengan kedua temannya yang juga menyimpan sifat ria di hatinya. Sahabat muslim pemirsa Cahaya Mahkota Channel, di dalam kisah ini setidaknya hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya setiap amalan-amalan yang kita kerjakan hendaknya dilandasi dengan rasa ikhlas, mengharapkan wajah dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ikhlas adalah pintu diterima amalan-amalan seorang hambanya. Manakala
keikhlasan itu hilang ketika melaksanakan amalan-amalan, maka sesungguhnya amalan yang kita kerjakan pun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengerjakan sebuah amalan, hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena sesungguhnya manusia akan binasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal, dan Allah lah yang akan membalas seluruh perbuatan kita. Maka kemudian jangan lupa ikhlas dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.